Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menambahkan materi pengayaan akuntansi keuangan mata 1. Dari mata kuliah ini mengasumsikan pemahaman dasar laporan keuangan telah dimiliki. Lalu, mengkaitkan transaksi-transaksi dasar dengan penerapan standar yaitu PSAK dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, serta menganalisis struktur dan komponen laporan keuangan dan penerapan pengakuan pengukuran, penyajian, serta penetapan untuk pos-pos utama yang dibahas dalam buku materi pokok. Kemudian untuk ruang lingkup buku materi pokok sendiri dari asumsi 4103 akuntansi keuangan 1, mahasiswa akan diajak memahami untuk pengetahuan dan keterampilan akuntansi dalam mengisi laporan keuangan yang meliputi laporan bagi, probabilitas, dan proporsi keuangan, serta menentukan pelaksanaan akuntansi untuk aset terkait yaitu kas piutang, persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud, properti investasi, serta aset tidak lancar di manajemen dijual. Jadi semua materi ini akan kita bahas selama 8 sesi pertemuan selama 1 semester. Nah, kemudian ada forum diskusi, ada di sesi ke-1, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian untuk sesi tugas ada di ke-3, ke-5, dan ke-7. Baik teman-teman, pada sesi kali ini, sesi pertama, diharapkan teman-teman mahasiswa dapat mengisi kehadiran yang tersedia di e-learning, kemudian dapat membaca referensi buku sirkular emisi dari TMP Aktif dan 103 yang sudah tersedia dari perpustakaan digital. Kemudian pada sesi kali ini diharapkan juga mengisi forum diskusi, serta yang terakhir adalah white show. Oke, kita masuk ke topik pembahasan untuk persediaan dan investasi keuangan masa kecil. Jadi ada topik yang akan kita bahas kali ini yaitu klasifikasi persediaan, penentuan kuantitas persediaan, pembiayaan persediaan, kesalahan persediaan, serta yang terakhir adalah pengujian dan analisis laporan. Nah, kita akan masuk ke topik yang pertama yaitu pengklasifikasian persediaan. Jadi yang teman-teman ketahui bahwa persediaan memiliki 3 jenis, yaitu adalah bahan baku, barang yang diproses, dan produk jadi atau barang jadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengklasifikasian persediaan sesuai dengan perusahaan. Jadi kita mengetahui ada 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur memiliki persediaan. Klasifikasi persediaan pada perusahaan dagang hanya memiliki satu jenis, yaitu persediaan produk jadi atau barang jadi. Sedangkan perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis klasifikasi persediaan, yaitu bahan baku, barang yang proses, dan produk jadi atau barang jadi. Nah, keseluruhan persediaan ini kita masukkan dalam kategori aset lancar pada laporan transaksi keuangan. Kemudian untuk penentuan kuantitas persediaan, di sini bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah sistem perpetual. Yang pertama untuk mengecek ketepatan pencatatan persediaan, lalu menentukan jumlah persediaan yang hilang. Misalkan ada bahan baku yang terbuang, ada yang mengutil, atau karyawan yang mencuri. Kemudian yang kedua adalah sistem periodik. Nah, menentukan sistem persediaan yang berkelanjutan. Lalu menentukan harga pokok penjualan untuk periode berjalan. Untuk mengambil persediaan secara fisik, ini melibatkan penghitungan penimbangan dan pengukuran setiap jenis persediaan dan dilakukan pada akhir periode produksi. Kemudian untuk penentuan kepemilikan barang, ada 2 konsep atau identifikasi. Yang pertama adalah jika barang dalam perjalanan, ada barang yang sudah kita beli namun belum diterima, ada juga barang yang dijual namun belum dikirim.
Jadi, barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam persediaan perusahaan yang memiliki hak legal atau legal title atas barang. Nah, legal title sendiri ditentukan berdasarkan syarat dari penjualan. Jika kita lihat ada dua metode. Yang pertama adalah FOB shipping point. Jadi, FOB shipping point ini kepemilikan barang berganti ke pembeli saat bagian pengiriman menerima barang dari penjual. Kemudian yang kedua adalah FOB destination, yaitu kepemilikan barang tetap di penjual sampai dengan pembeli menerima barang tersebut. Oke, sekarang kalau kita lihat dari pertanyaan ini, barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke persediaan pembeli. Nah, ada 4 pilihan untuk yang A, bagian pengiriman menerima barang dari penjual. Yang B, barang diterima pembeli. C, syarat penjualan FOB destination. Dan D, syarat penjualan FOB shipping point. Nah, yang benar adalah yang B ya. Tadi sudah kita bahas di awal. Oke, selanjutnya untuk biaya per unit dapat diaplikasikan ke kuantitas tangan menggunakan metode pembiayaan, ada identifikasi khusus, ada first in first out atau kita kenal dengan istilah FIFO, lalu yang ketiga ada biaya otomatis. Nah, untuk yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Jadi, metode arus pembiayaan subscription aktual di mana item yang masih dalam persediaan dibilang secara khusus untuk memperoleh biaya total persediaan akhir. Prakteknya memang relatif jarang, ya. Kebanyakan perusahaan ini membuat asumsi cost flow, assumption atau asumsi arus biaya mengenai unit mana yang akan dijual. Kemudian yang kedua, yaitu first in first out. Ya. Jadi first in first out ini adalah barang yang terakhir di dalam perusahaan, baik namun yang pertama yang dijual. Nah, pada umumnya perusahaan atau bisnis yang mempraktekkan untuk menjual unit yang paling tua terdahulu. Jika kita lihat contohnya, misalkan di sini perusahaan memiliki ending inventory atau persediaan akhir sebesar 5.800. Kemudian memiliki COGS atau KPP atau pokok penjualan sebesar 6.200. Nah, yang terakhir adalah average cost atau biaya rata-rata. Jadi, average cost ini mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan nilai unit rata-rata tertimbang yang terjadi. Nah, berasumsi barangnya sama dalam setiap sifatnya, mengaplikasikan nilai unit rata-rata tertimbang ke unit timbangan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Kalau kita lihat perbedaannya di average cost atau biaya rata-rata, ending inventory atau persediaan akhirnya adalah 4.400, sedangkan COGS-nya adalah 6.600. Jadi kalau kita lihat pengaruh laporan keuangan dalam laporan laba rugi, dapat kita lihat perbedaan dengan dua metode tersebut, baik FIFO maupun average. Dari ending inventory terlihat metode FIFO memiliki persediaan akhir 5.800, sedangkan average cost memiliki persediaan akhir sebesar 5.400. Sehingga net income untuk metode FIFO itu lebih tinggi, yakni 2.310. Sedangkan metode average cost sebesar 2.030. Artinya perusahaan pasti akan lebih memilih metode FIFO ya, karena melihat keuntungannya lebih besar. Oke, bagaimana sekarang pengaruhnya terhadap pajak? Jadi kalau pengaruhnya terhadap pajak, FIFO dikurangi persediaan dan laba bersih jadi besar. Kalau average cost, pajak penghasilannya lebih rendah. Sekarang kalau kita lihat penggunaan metode arus biaya secara konsisten. Metode harus digunakan secara konsisten untuk meningkatkan kemampuan dapat dibandingkan. Meskipun konsistensi diutamakan, perusahaan dapat mengubah metode pembiayaan persediaannya.
Lalu sekarang kita masuk ke biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Saat nilai persediaan lebih rendah dari harga pokoknya, perusahaan dapat mencatat breakdown persediaan ke nilai realisasi bersih pada periode di mana penurunan harga terjadi. Yang kedua adalah nilai realisasi bersih merujuk pada jumlah di mana perusahaan perkirakan dapat direalisasikan atau diterima dari penjualan persediaan. Lalu kita lihat bagaimana kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan produksi. Yang seperti kita ketahui dalam menghitung harga pokok penjualan atau COGS dari persediaan awal atau beginning inventory ditambah dengan cost of goods purchase dikurangi dengan persediaan akhir. Bagaimana pengaruh terhadap laporan rugi? Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam bulan periode. Kesalahan pada persediaan akhir periode berjalan akan memiliki pengaruh yang berlawanan pada laba bersih periode akuntansi berikutnya. Jadi selama 2 tahun laba bersih benar karena kesalahan saling mengimbangi. Yang ketiga adalah persediaan akhir tergantung pada keakuratan penentuan dan penilaian persediaan secara keseluruhan. Sekarang coba kita lihat beberapa tampilan dari perbedaan kesalahan dalam persediaan. Jadi kalau di tahun 2024 itu perbandingannya selisih sebesar 3.000, ya kan? Jadi net income-nya unstated. Sedangkan di tahun 2025 selisih 3.000 menjadi net income-nya overstated. Ini sangat berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan. Terakhir adalah penyajian dan analisis laporan. Penyajian laporan menyajikan laporan posisi keuangan. Jadi persediaan itu disajikan sebagai klasifikasi dalam aset launcher. Kemudian dari penyajian laporan laba rugi yang disajikan adalah KPP. Ada beberapa kemungkinan yang diungkapkan. Yang pertama, klasifikasi persediaan yang penting. Kemudian balas akuntansi, yaitu harga pokok atau biaya terendah atau biaya bersih yang dapat direalisasikan. Dan metode biaya yaitu identifikasi khusus, info atau biaya rata-rata. Analisis menggunakan perputaran persediaan di sini mengukur jumlah atau berapa kali rata-rata persediaan dijual selama periode dengan menggunakan rumus inventory turnover sama dengan cost of goods sold dibanding average inventory. Untuk menghitung hari persediaan, mengukur rata-rata hari persediaan disimpan atau di tangan dengan rumus day in inventory atau hari persediaan sama dengan days in years atau bisa kita gunakan 365 atau 360. Itu bisa dibagi dengan inventory turnover. Jadi setelah kita dapat inventory turnover, baru kita bisa menghitung berapa rata-rata hari persediaan yang bisa disimpan. Baik, ini adalah referensi yang bisa digunakan selain buku kode dari akuntansi keuangan kelas 1, nomor 1, yaitu edisi IFRS tahun 2018, Donald Kristo, Jadi Wiggin, dan Ingrid Berdua. Sekian dari saya, atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.